Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha. Saya apoteker di Puskesmas Pasirian sekaligus sebagai instruktur Krida Bina Obat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara cerdas menggunakan obat. Bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar? Untuk itu kita harus tahu penggolongan obat terlebih dahulu. Penggolongan obat berdasarkan namanya terdiri dari obat paten, obat generik bermerek, dan obat generik berlogo. Obat paten adalah obat baru yang memiliki hak paten. Yang kedua, obat generik bermerek. Contoh obat generik bermerek di sini adalah Mirasik. Obat generik bermerek itu apa sih? Obat generik bermerek adalah obat generik yang menggunakan nama dagang pabrik obat itu. Apa sih yang disebut nama dagang? Contohnya ini, Mirasik. Nah, ini nama dagangnya. Sedangkan kandungannya apa? Paracetamol 500 mg. Inilah yang membedakan antara obat generik bermerek dengan obat generik berlogo. Contoh obat generik berlogo. Obat generik berlogo yaitu obat generik yang namanya telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk kandungan zat berkhasiatnya. Seperti ini contohnya, paracetamol tablet 500 mg. Ada logo generiknya. Ini yang membedakan antara obat generik bermerek dan obat generik berlogo. Berdasarkan bentuk sediaannya, ada tablet, puyer atau serbuk, sirup, suspensi, lotion, krim, sediaan suppositoria, dan sediaan ovular. Berdasarkan cara penggunaannya, obat dibedakan menjadi dua, yaitu obat dalam dan obat luar. Obat dalam yaitu obat yang penggunaannya melalui mulut. Contohnya tablet, kapsul, sirup, obat tetes mulut. Sedangkan obat luar adalah obat yang digunakan tidak melalui mulut. Contohnya salep kulit, salep mata, sediaan injeksi, suppositoria, ovula, obat tetes mata, obat tetes telinga, dan gel. Yang keempat, penggolongan obat berdasarkan penandaannya ada 4 macam, yakni yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, dan yang keempat obat golongan narkotika. Untuk yang pertama, contoh dari obat bebas yakni berikut penandaannya. Ada lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini adalah contoh dari obat bebas. Yang kedua, obat bebas terbatas. Ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya, untuk obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan huruf K dan garis tepi berwarna hitam. Untuk obat golongan narkotika contohnya yaitu kodein, ditandai dengan lingkaran berwarna putih dengan tanda palang merah. Obat bebas dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, baik di apotek maupun toko obat. Untuk obat bebas terbatas hanya dapat dibeli di toko obat berizin dan apotek saja. Obat ini memiliki 6 tanda, yaitu P1 sampai P6. Maksudnya P1 di sini adalah peringatan, di mana P nomor 1 artinya awas obat keras, bacalah aturan memakainya. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Contohnya adalah sediaan Sanadril ekspektoran sirup. P nomor 2, awas obat keras,
kumur jangan ditelan. Contohnya sediaan Listerine gargle atau betadine gargle yang digunakan untuk kumur. Nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya adalah sediaan bedak, misalkan bedak salisil atau Caladin lotion. Untuk nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Ini contohnya adalah sediaan skopolamin, biasanya untuk obat sesak. Nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya adalah sediaan Rivanol. Nomor 6, awas obat keras. Obat wasir jangan ditelan. Contohnya adalah anti hemoroid supo atau bisakodil supo. Yang kelima yaitu penggolongan obat berdasarkan efek farmakologi. Contohnya untuk obat diare bisa menggunakan Intrastop tablet. Penggunaannya bagaimana dosisnya? Bisa untuk dewasa sehari 3 kali 1 tablet. Untuk yang kedua, penyakit kulit. Penyakit kulit ini bisa bermacam-macam. Jadi dilihat dulu penyebab penyakit kulitnya. Misalkan penyakit kulit karena jamur, kita bisa menggunakan obat-obat yang mengandung ketokonazol atau mikonazol. Jadi bisa menggunakan ketokonazol cream atau mikonazol cream. Untuk penyakit kulit yang disebabkan karena kutu, contohnya kita bisa menggunakan Scabimid cream. Untuk penyakit kulit yang disebabkan karena bakteri, kita bisa menggunakan sediaan krim atau salep yang mengandung antibiotik. Contohnya gentamicin cream. Untuk batuk, kita lihat terlebih dahulu batuknya tergolong batuk kering atau batuk berdahak. Batuk kering atau antitusif, kita bisa menggunakan obat yang mengandung dextromethorphan. Contohnya adalah Alpara tablet atau Alpara sirup. Untuk batuk berdahak, kita bisa menggunakan obat yang mengandung bromhexin atau GG, glyceryl guaicolat. Contohnya adalah kita bisa menggunakan Histab tablet. Untuk demam kita harus mengevaluasinya terlebih dahulu. Kalau demam hanya 1 atau 2 hari, kita bisa menggunakan obat. Contohnya obat yang mengandung paracetamol seperti Sanmol tablet atau Novamol tablet. Seperti itu. Dosisnya bagaimana? Kita bisa menggunakan untuk dewasa sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan. Jika demam lebih dari 3 hari, sebaiknya segera ke dokter. Kecacingan, kita bisa menggunakan obat-obat yang mengandung albendazole atau pirantel pamuat. Contohnya yang sering kita jumpai adalah Combantrin sirup atau Combantrin tablet. Untuk kecacingan ini, kita minum obat pirantel pamuat atau albendazole sebaiknya setiap 6 bulan 1 kali. Untuk obat luka bakar, contohnya kita bisa menggunakan Sentabio cream. Ini untuk luka bakar ringan. Bila tergolong pada luka bakar sedang atau berat, sebaiknya kita harus segera ke Fasyankes terdekat. Contohnya ke Puskesmas atau ke klinik terdekat.